Ya, saya akan lanjutkan ya. Jadi hari ini kita belajar tentang sorga. Tentu sorga ini sorga yang ada di dalam firman Tuhan. Ada yang masih ingat nggak? Tadi Niko kasih nama, ini namanya apa? Gereja Syamaim. Syamaim itu sebetulnya bahasa Alkitab. Jadi kalau Bapak Ibu baca Alkitab, bahasa asli tidak ada kata sorga. Adanya Syamaim. Dan Syamaim itu artinya apa tadi? Masih ingat? Langit. Jadi Syamaim itu langit. Jadi di dalam konsep Alkitab sebetulnya tidak ada surga. Dalam konteks pemikiran agama-agama lain ya. Tetapi adanya adalah langit. Nanti kita juga belajar akan tentang neraka. Nah sekarang apa itu surga sebetulnya? Gitu ya. Kita tahu bahwa Kejadian 2 ayat 15 bicara bahwa Adam dan Hawa itu dikasih tugas untuk jadi rekan sekerjanya Allah di Taman Eden. Yang jadi masalah mereka ini disuruh ada satu pantangan. Pantangannya apa? Buah pengetahuan baik dan jahat. Tapi yang menarik coba dibaca deh. Kejadian 2 ayat 9. Ayo siapa yang bisa bacain? Alkitab Arab ya. Kejadian 2 ayat 9. Bisa ada salah satu bacakan? Kejadian 2 ayat 9. Ya. Lalu Tuhan Allah menumbuhkan berbagai-bagai pohon dari bumi yang menarik dan yang baik untuk dimakan buahnya, dan pohon kehidupan di tengah-tengah taman itu, serta pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Ya, jadi ada dua pohon yang dimention secara khusus, yaitu pohon kehidupan dan yang satu pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Yang nggak boleh dimakan yang mana? Ya, berarti pohon kehidupan boleh dong? Boleh. Sebetulnya pohon kehidupan itu dirancangkan Allah untuk kita makan, untuk Adam dan Hawa makan. Cuman masalahnya mereka lebih dulu jatuh dalam dosa. Coba lihat di Kejadian 3 ayat 22. Kejadian 3 ayat 22. Kejadian 3:22, monggo Pak Richard mungkin. Berfirmanlah Tuhan Allah, sesungguhnya manusia itu telah menjadi seperti salah satu dari kita, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Maka sekarang jangan sampai ia mengulurkan tangannya dan mengambil pula dari buah pohon kehidupan itu dan memakannya, sehingga ia hidup untuk selama-lamanya. Jadi rupanya Tuhan Allah mengusir tanda kutip Adam dan Hawa, bahkan dikasih keruk untuk menjaga Taman Eden supaya mereka tidak ambil pohon kehidupan. Jadi rupanya kalau makan pohon kehidupan tadi dikatakan apa? Hidup sampai selama-lamanya. Dan Tuhan nggak mau itu. Diusir Adam dan Hawa. Kenapa? Nah, itu nanti terjawab di akhir khotbah saya ya. Ya, kenapa Tuhan usir supaya mereka tidak makan dari buah pohon kehidupan. Nah, ini adalah rancangan Allah. Rancangan Allah adalah manusia diciptakan untuk melayani Allah. Itu kemarin kita sudah bicara. Karena itu di dalam Wahyu 22 ayat 1 sampai dengan 3 ini juga berbicara hal yang sama. Bahwa di surga nanti, surganya Allah tanda kutip ya, surganya orang Kristen itu di Wahyu 22 ayat 1 sampai 3 dituliskan bahwa di surga itu nanti ada yang namanya pohon kehidupan. Siapa pohon kehidupan itu? Ini bicara tidak lain tidak bukan adalah Yesus Kristus. Itu pohon kehidupan. Kalau kita makan, kita akan hidup sampai selama-lamanya. Lah ngapain selama-lamanya? Wahyu 22 ayat 3 bicara bahwa kita itu akan ibadah di surga. Jadi bayangin ya, kita di surga nanti itu ibadah. Kadang-kadang kita berpikir, oh di surga nanti kita pengen makan sate. Celing, apa sate? Pengen makan durian terenak. Celing, ada durian. Itu konsep yang salah tentang surga. Surga enggak gitu. Surga dikatakan ada langit yang baru dan bumi yang baru, dan di situ kita beribadah. Dalam bahasa asli adalah latriau. Ini bukan hanya beribadah, tetapi melayani Tuhan. Makanya di bumi kita harus belajar melayani.
Kalau enggak nanti di surga Kagok. kagak betah. Ya bener, kagok. Ya kayaknya salah ruang deh. Pindahkan neraka gimana ya. Karena apa? Karena memang surga nanti seperti itu. Kalau kita di surga pengen dilayani, maaf ya, maka kita nggak beda jauh dengan Adam dan Hawa. Mereka ambil pohon pengetahuan, kenapa? Karena setan bilang apa? Kalau kamu makan, kamu akan seperti Allah. Banyak di antara kita punya konsep surga itu kita jadi seperti Allah. Duduk-duduk manis, minta apapun disediakan. Tapi dalam Kristen sebetulnya di surga kita melayani Tuhan. Bukan duduk-duduk manis. Ya toh? Nah, dalam perjanjian lama lebih menarik lagi. Perjanjian lama Anda cari kata neraka. Kan sekarang pakai internet bisa ya. Tulis saja neraka. Perjanjian lama nggak keluar. Karena perjanjian lama itu sebetulnya hanya bicara tentang hidup dan mati. Yohanes 3 ayat 16 bicara apa? Karena begitu besar kasih Allah kan dunianya, maka dia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Sehingga barang siapa yang percaya kepadanya tidak akan binasa. Bukan masuk surga loh. Tidak akan binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Jadi bicara tentang surga itu bicara hidup. Bicara tentang neraka adalah bicara mati. Gitu ya. Nanti neraka itu bicara tentang Gehenna atau Ben Hinnom. Itu nanti di perjanjian lama di Yosua. Gitu ya. Nanti kita di Yerusalem ketemu lagi. Saya akan pelajari lebih lanjut. Jadi surga itu bicara tentang kita bersama-sama dengan Allah. Makanya Yohanes menulis menarik. Supaya ketika Tuhan Yesus bilang, aku akan ke surga, menyediakan tempat bagimu. Tapi yang menarik berikutnya apa? Supaya di mana aku berada, di situ kau berada. Saya melihat itu kata-kata cinta yang luar biasa. Betul ya? Saya yakin perjalanan ini itu indah bukan karena ke Israelnya. Tapi kenapa? Lihat sebelahmu. Itu yang membuatnya indah. Betul kan? Jadi surga itu bukan bicara masalah lokasi, tempat, kondisi, tetapi dengan siapa. Makanya Mazmur 23, Daud bilang apa? Tuhan adalah gembalaku. Bahkan dia bilang apa? Sekalipun aku berjalan, tapi kalau sama Tuhan itu surga. Tapi kalau tempat yang mewah, tapi nggak sama Tuhan, itu neraka. Maksudnya begitu. Gitu? Makanya dikatakan Tuhan Yesus bilang di Yohanes 14, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Artinya apa? Kalau kita bersama Yesus, kita hidup. Nah sekarang kembali ke pertanyaan yang tadi. Kenapa kok Tuhan usir Adam dan Hawa? Nggak izinkan makan pohon kehidupan. Pertanyaannya adalah, kenapa bagaimana caranya kita bisa masuk surga? Banyak di antara kita punya beberapa teori. Ya, saya tahu ada beberapa di antara kita yang tidak semuanya Protestan. Protestan pun terbagi banyak. Tetapi saya coba lihat dari ayat firman Tuhan. Ya, dikatakan bahwa di Efesus 2 ayat 8, coba kita lihat. Efesus 2 ayat 8 berkata bahwa kita ini selamat karena iman. Kita ini selamat hanya karena iman, bukan karena perbuatan kita. Tidak usah menyombongkan diri. Karena kita itu masuk surga karena kasih karunia. Tetapi di lain, Yakobus 2 ayat 14 berkata bahwa kalau engkau tidak berbuat baik, maka engkau tidak akan bisa diselamatkan. Terus yang benar yang mana? Yang benar kita berbuat baik atau kita percaya sehingga kita selamat. Yakobus 2 ayat yang ke-20 berkata bahwa iman tanpa perbuatan itu mati. Jadi perbuatan kita itu harus perbuatan yang benar. Opoku perbuatan yang benar. Perbuatan baik, jika ada embel-embelnya, maka itu jadi tidak baik. Saya ulang ya, perbuatan baik, kalau ada embel-embelnya, jadi tidak baik. Saya waktu seumuran 20-an, saya 20 atau 19 tahun itu saya pernah
Saya seumurannya Bu Dewi ya. Itu saya pernah nggak mau lagi ke gereja. Saya waktu itu ketua remaja. Saya pamit sama Pak Gembala, saya berhenti dari ketua remaja. Saya nggak percaya lagi Alkitab, saya nggak percaya Tuhan. Serius. Tetapi dari situ saya kemudian belajar banyak tentang agama-agama lain di luar Kristen. Tapi yang menarik, di ujung hari saya malah jadi pendeta. Ceritanya panjang, tetapi yang menarik saya temukan satu hal. Semua ajaran agama berbicara tentang kalau you berbuat baik, ada hasil yang didapat. Entah itu pahala, entah itu reward, entah itu poin, terserah namanya. Tapi kalau you berbuat baik, dapat sesuatu. Tetapi Tuhan Yesus ajarkan lain. Kalau kamu mengasihi aku, maka engkau akan melakukan segala perintahku. Jadi kita melakukan perintahnya Yesus bukan supaya dapat reward. Tapi karena bentuk kasih kita. Saya kasih contoh sederhana deh. Saya punya ayah. Mama saya sudah meninggal, tapi saya punya ayah. Ayah saya kalau datang ke Semarang, mau makan apa aja saya beliin lah. Karena apa? Mumpung masih hidup. Ya kan? Tidak selalu ayah saya akan bersama dengan saya. Makan. Terus kemudian Pak Umbu nanya ke saya. Pak Sam, Pak Sam baik sekali sama ayahmu sih. Terus saya bilang begini. Pak Umbu tahu nggak? Ayah saya warisannya banyak. Kalau saya baik sama ayah saya, moga-moga dapat warisan paling gede. Saya mau tanya, saya jadi anak baik apa anak kurang ajar? Kurang ajar. Karena ketika saya berbuat baik, ternyata ada embel-embelnya gitu loh, maksudnya, paham ya? Tapi kalau ditanyain Pak Umbu, Pak Sam, kenapa kamu berbuat baik sama ayahmu? Pak Umbu, ayah saya itu sudah baik dulu sama saya. Apa yang saya lakukan itu nggak ada apa-apanya. Saya mau tanya, itu anak yang baik? Itu harusnya jadi orang Kristen. Ketika kita mau berbuat baik supaya masuk surga, maaf, itu bukan perbuatan baik. Berarti berbuat baik ada embel-embelnya. Makanya Tuhan bilang apa? Kalau kamu mengasihi aku, kamu akan melakukan segala perintahku. Jadi dasarnya adalah kasih. Itulah mengapa Adam dan Hawa diusir. Kenapa? Kalau mereka tahu mereka akan binasa karena buah pengetahuan tadi, lalu mereka mengambil buah yang satu, berarti mereka mengambil dengan tujuan apa? Supaya tidak mati. Kan itu tujuannya. Mereka mengambil itu supaya tidak mati. Tuhan nggak mau itu. Tuhan mau kita percaya Kristus bukan supaya kita tidak mati. Kita percaya Yesus, kita nurut sama Yesus, kita melakukan semua yang baik supaya kita bisa mengasihi Dia. Bukan semata-mata supaya masuk surga. Surga sudah dikasih Tuhan Yesus. Kita percaya kepada Dia, kita selamat. Titik. Tetapi pertanyaannya, apakah kita mengasihi Kristus? Caranya mengasihi gimana tadi? Lakukan segala perintah Tuhan. Jadi kita itu ke gereja, kita mengampuni musuh, kita berbuat sedekah, kita senyum sama orang. Itu bukan supaya masuk surga, sorry cuy. Kita sudah dapat surga, ya kan? Tuhan bilang udah surga udah gue beresin. Yang lu beresin adalah gimana hidup lu sekarang. Jadi berkat atau enggak. Dan ketika engkau lakukan itu, lakukanlah karena engkau mengasihi aku, Kristus. Amin.